Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada pagi hari ini adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Butterhead Surabaya, Pendeta Marianus Tupesi STH. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bersama beribadah, angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, Umat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 menjadi nasmin kita pada hari ini berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan umat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, Umat Tuhan, silakan duduk kembali. Umat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang dengan seluruh keberadaan kami
sebagai makhluk yang berdosa. Begitu banyak kami mengabaikan perintah-Mu untuk mengasihi sesama kami dengan tulus. Kami senang melihat orang lain menderita. Kami tertawa ketika melihat kesusahan orang lain. Untuk itu Tuhan, kembali kami mohon pengampunan-Mu, agar kami layak menjumpai Engkau dalam ibadah ini, sehingga ibadah ini berkenan kepadamu, dan Engkau berkenan memberkati kami, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu, dan kami mampu menghadirkan kedamaian bagi sesama dalam perjalanan kehidupan kami ke depan ini. Dengarlah permohonan kami ya Tuhan. Amin. Ya Tuhanku, kenali hamba-Mu, ujilah hati dan pikiranku, apabila ku berdosa bercela. Sucikan aku dan bebaskanlah. Jadikanlah hidupku milik-Mu, isi hatiku dengan kasih-Mu, singkirkanlah segala congkakku. Ya Tuhan, tinggallah di dalamku. Kita akan mendengar kesaksian pujian dari presbiter yang bertugas.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Hanya kepadamu Tuhan, kami datang memohon dan meminta. Tuhan kiranya berkenan menguatkan hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar ketika Engkau berkenan menyapa kami melalui sapaan sabda-Mu pada hari ini, kami dimampukan dan dikuatkan untuk memaknainya dengan baik dan benar, dan kami merenungkannya dalam kejujuran hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13 yang menyatakan, "Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
jika kita sering mendengar agar kita belajar dari alam, kata-kata ini hendak mendidik dan mengajar kita agar kita menjadi pribadi yang mengerti siapa kita sebagai manusia, dan juga kita belajar untuk mengerti siapa diri kita sesungguhnya di tengah-tengah alam itu sendiri. Belajar dari alam itu juga yang dapat kita lihat bahwa manusia sangat bergantung dengan alam, karena alam begitu banyak mengajarkan hal-hal yang senantiasa menghadirkan apa yang disebut dengan kebersahajaan. Pepatah Indonesia yang sering kali kita dengar, jadilah seperti padi, makin berisi, makin menunduk. Belajar dari kehidupan sebatang padi, itu mendidik dan mengajarkan kepada manusia bahwa semakin manusia itu pandai, semakin manusia itu punya segalanya, selayaknya dan sepatutnya, kita makin merendahkan hati. Belajar dari padi, kita juga belajar tentang bahwa padi tidak bisa tumbuh tanpa media yang lain. Ada tanah, ada air, ada sinar matahari, dan ada faktor-faktor pendukung yang lain, sehingga padi itu menghasilkan bulir-bulir padi, dan hasilnya bisa dinikmati oleh manusia. Kata belajar ini juga yang dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-6 dalam bacaan ini, agar jemaat di Korintus belajar tentang arti kerendahan hati. Maka kalau ada kalimat yang mengatakan dalam ayat yang ke-6 ini, jangan melampaui yang ada tertulis. Ini menggambarkan bahwa ketika mereka secara intelektual itu pandai, ketika mereka secara materi mereka berlimpah, mereka mulai menyombongkan diri. Dan kesombongan ini menjadi ciri khas warga Korintus, karena kesombongan adalah bagian dari nilai yang berlaku pada saat itu. Semakin orang pandai berfilsafat dan menemukan hikmat yang disebut dengan hikmat manusia, semakin tinggi dia punya harga diri. Semakin dia punya banyak materi, semakin tinggi pula harga diri orang yang memiliki materi itu. Tapi jika Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus melalui suratnya ini, itu berarti jemaat di Korintus dididik kembali, diingatkan kembali, seluruh keberhasilan, seluruh kekayaan yang mereka miliki bukan semata-mata karena kemampuan diri mereka sendiri. Ada media yang lain yang membantu proses sehingga mereka memiliki kekayaan intelektual, sehingga mereka memiliki kekayaan materi. Bahasa-bahasa melalui surat ini kita dapat membaca dalam perikop ini bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kembali akan pentingnya kerendahan hati agar jemaat itu makin mengerti siapa Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Belajar dari firman Tuhan, belajar untuk tidak melakukan segala sesuatu melampaui apa yang tertulis. Itu juga mengajarkan kepada kita bersama untuk kita melihat firman Allah adalah sesuatu yang sangat berharga, yang mempunyai nilai yang amat sangat tinggi dalam menata dan mengatur kehidupan manusia.
belajar dari firman Allah, memahami dan memaknai firman Allah dengan baik dan benar, itu mengajarkan kepada kita untuk jujur melihat siapa kita sesungguhnya. Dan nilai-nilai kejujuran inilah yang mau disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus, agar mereka tidak menyombongkan diri. Karena dengan kesombongan, mereka akan melihat betapa berharganya, betapa pentingnya mereka. Tapi kembali Paulus mengajarkan, bila kesombongan itu menjadi tujuan, pengagungan diri sebagai tujuan, maka kita akan menghina. Maka kita akan meniadakan pihak lain. Dan penilaian diri itu adalah menjadi tujuan utama. Dan itu yang terjadi, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dalam kehidupan jemaat di kota Korintus. Dan bila penginjilan yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus membawa nilai yang berbeda, maka kita melihat ungkapan-ungkapan isi hati Paulus dalam ayat 9 sampai dengan 13. Kedudukan jabatan rasul atau pekerjaan rasul adalah pekerjaan yang sangat tidak diminati, pekerjaan yang sangat hina, pekerjaan yang tidak mempunyai nilai. Wajar kalau Paulus menulis ungkapan isi hati ini untuk mengingatkan kembali bahwa jemaat itu harus jujur. Mereka kaya, mereka pintar, karena ada Tuhan yang memampukan, ada Tuhan yang memberi, ada Tuhan yang memperkenankan, agar tidak menilai diri sendiri melebihi Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, belajar untuk menjadi rendah hati bukanlah perkara mudah. Belajar untuk melihat hidup ini adalah anugerah. Butuh pengenalan akan firman Allah dengan baik dan benar. Karena ketika kita melihat hidup ini adalah anugerah, kita mampu melihat diri kita dengan jujur. Dan bila melihat hidup ini adalah anugerah, maka kita akan mengatakan, sebenarnya saya tidak layak. Tapi karena diberikan kesempatan, diberikan kemampuan, dan dipercaya untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, sehingga saya menjadi seperti ini. Sulit Bapak Ibu, untuk kita bisa mengatakan bahwa manusia sesungguhnya tidak layak. Tapi karena perkenanan Tuhan, karena anugerah Tuhan, maka akhirnya kita bisa menjadi begini. Kebanyakan kita akan menilai diri kita dalam kepicikan, akan menilai diri kita dalam keterbatasan, dan pada akhirnya kita mengagungkan diri kita sebagai yang mampu, yang pintar, yang kaya. Yang pada akhirnya juga kita akan menghina ataupun menyepelekan orang yang berbeda dengan kita. Banyak sekali dalam keseharian ini kata-kata sindiran, kata-kata cercaan hadir dalam ruang hidup kita. Baik melalui kata-kata langsung ataupun juga melalui media sosial. Yang membuat kita gagal untuk melihat diri ini dengan jujur. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dalam keprihatinannya, dia ingin mengingatkan kembali apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya, apa yang mereka capai, dan apa yang sekarang ada dalam kehidupan mereka. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan bila kota Korintus dengan nilai-nilai yang ada mengagungkan diri sendiri karena kepintaran filsafat, karena kemajuan cara berpikir, biarlah warga
jemaat di Korintus melihat nilai-nilai kebenaran firman Allah jauh lebih tinggi sekalipun dianggap bodoh. Jauh lebih luhur sekalipun dianggap tidak berbobot. Tapi di situ kita dapat melihat nilai-nilai yang sesungguhnya. Itu yang mau Paulus ajarkan melalui suratnya kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Agar jemaat belajar kembali mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan itu juga menjadi pelajaran bagi kita bersama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita senang melihat orang yang berbeda dengan kita itu menderita. Kita tertawa ketika melihat orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda golongan, berbeda strata sosial, menghadapi tantangan dan pergumulan. Kita tertawa. Pertanyaannya, apakah dengan kita tertawa, apakah dengan kita mengatakan bahwa mampus kamu, iman kita bertumbuh, iman kita bertambah? Tentu tidak. Justru di situ terlihat kekerdilan kita dalam melihat segala sesuatu. Dan pandemi pada saat ini mengajar dan mendidik kita bahwa kita harus bersedia untuk berbagi. Kita bersedia untuk menolong siapapun itu. Tidak lagi kita membedakan dia orang Kristen ataupun tidak Kristen. Dia kaya ataupun tidak kaya. Dia dari suku mana ataupun suku yang berbeda dengan kita. Tapi disinilah kembali kita belajar dari pandemi ini banyak hal, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bagaimana kita mampu mengasihi dengan baik dan benar. Seperti yang dikatakan oleh Kristus. Untuk kita saling mengasihi, saling menopang, saling memberi, dan saling berbagi. Jemaat di Korintus dididik kembali oleh Paulus melalui suratnya. Agar mereka tidak sombong, agar mereka tidak mencela, agar mereka menghargai pekerjaan apapun. Untuk apa? Untuk mereka melihat ada orang-orang lain yang menopang, yang bekerja sama, yang mengajarkan, yang membantu, sehingga mereka menjadi pintar, mereka mempunyai materi yang berlebih, sehingga mereka tidak mengagungkan diri sendiri dan menyombongkan diri sendiri, yang pada akhirnya meniadakan Tuhan sebagai sumber kehidupan itu sendiri. Biarlah kita belajar banyak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus tentang bagaimana kerendahan hati itu hadir dalam kehidupan ini. Agar kita belajar bagaimana cara Tuhan pada akhirnya membuat kita menjadi seperti ini. Kita diajar untuk jujur, melihat segala sesuatunya dalam kedalaman iman. Untuk mengatakan, Tuhan, ini karena perkenananmu. Tuhan, karena Engkau melayakkan kami. Tuhan, karena Engkau memampukan kami. Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami. Maka kami bisa seperti ini. Dan bila kita sedang dalam tantangan dan pergumulan, biar juga kita bisa mengatakan, Tuhan sedang mendidik dan mengajar kami. Untuk kami jauh lebih kuat, jauh lebih tabah, jauh lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup dan kehidupan itu sendiri. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam perikop pada hari ini kembali mengingatkan kita untuk kita tidak pongah, untuk kita tidak angkuh, dan untuk kita tidak menyombongkan diri kita dengan seluruh apa
yang hadir, yang ada, yang kita miliki pada saat ini. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarmu, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra, amin, amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Engkau telah menyapa kami melalui sabdamu pada hari ini. Sabdamu mengajar dan mendidik kami, untuk kami jujur melihat keberadaan kami, untuk kami jujur melihat seluruh kasih sayang Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami mau banyak belajar dan mengenal siapa Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami ke depan ini, untuk kami bisa bersaksi dengan baik dan benar di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah ruang lingkup sosial kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah ketika kami dididik dan diajar untuk menjadi rendah hati, kami mau mengaminkannya dan mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Karena di tengah-tengah kerendahan hati, kami dapat menghargai, kami dapat mengasihi dengan penuh ketulusan. Di tengah-tengah kebersamaan kami, Bapa Surgawi, itu juga menjadi harap dan pinta hamba-Mu dalam pelayanan gereja Tuhan ke depan, untuk kami tidak melihat ataupun memilah-milah bagaimana pelayanan dan kesaksian kami ke depan ini. Biarlah kami mau membantu, menolong dan menopang orang-orang yang ada di seputaran pelayanan gereja-Mu, sehingga kami mampu menjadi saksi Kristus yang baik dan benar ke depan ini. Kami menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Biar juga Tuhan tetap menyertai pemimpin bangsa kami dalam menata kehidupan bersama di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Kearifan dan hikmat Tuhan tambahkan,
agar mereka juga mampu mengelola kehidupan bersama ini dengan baik dan benar. Untuk para medis yang senantiasa Tuhan pakai untuk mengatasi ataupun juga memberikan bantuan dalam pandemi ini, Tuhan menguatkan mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Bagi aparat TNI dan Polri dan seluruh pemangku kepentingan yang Tuhan percayakan untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini, juga Tuhan memberkati dan menopang mereka. Dalam kebersamaan kami juga pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan bersama kami. Di tengah-tengah kehidupan kami sebagai jemaat GPIB Bater Hayat Surabaya, dengan seluruh pergumulan kami dan tantangan yang kami hadapi, biarlah kiranya Tuhan menguatkan hati dan pikiran kami, agar kami juga mau belajar banyak dari pandemi ini. Bagaimana kami mengandalkan Tuhan, bagaimana kami menyerahkan hidup dan kehidupan ini hanya ke dalam perkenanan Tuhan. Untuk kami mampu melihat segala sesuatunya dalam kedalaman iman kami, agar kami semakin mengenal siapa Tuhan dalam persekutuan kami ke depan ini. Biarlah Tuhan tidak jemu-jemu yang mendidik kami, baik kami sebagai pendeta diaken penatua, kami sebagai pegawai, kami sebagai warga jemaat. Biarlah juga pendidikan-Mu, pengajaran-Mu dalam keseharian ini menambah kekuatan iman kami, bagaimana kami bersikap, bagaimana kami berkarya dan bekerja ke depan ini. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi warga jemaat yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia tepat pada hari ini, bagi Nyonya Sinsioksi Muntia Tamila, bagi Bapak Albert Ikuele, bagi Ibu Like Sulasih Umbas. Tuhan kiranya memberkati jemaat kami ini dalam proses kehidupan mereka. Kiranya kasih sayang Tuhan mengawal hati dan pikiran mereka, agar mereka mampu mengelola rumah tangga mereka, memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang tercinta dalam rumah tangga mereka, dan mereka juga semakin mengenal siapa Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka di tengah-tengah sukacita mereka pada hari ini. Kami juga mau berdoa bagi warga jemaat-Mu yang merindukan kekuatan dan kesembuhan, bagi Ibu Larwanaung, Ibu Baktiar, Ibu Purwanto, Ibu Kore, Ibu Budiono, Ibu Els Wahyudi, Bapak Herman Rombotoh, Bapak dan Ibu Kandar Panjaitan, Ibu Umbas, Ibu Ope Kolanus, Ibu Luis Wehanto, Ibu Greta Maengkom, Bapak Nikolo Tulung, Bapak Wema Mesa, Ibu Farida Paruntu, Ibu Paulina Nggolut, Ibu Munarsih Muryadi, Bapak Li Engliam, dan Ibu Umi Sunyitno. Kiranya juga Tuhan melawat mereka melalui kehadiran suami, istri, anak-anak, menantu, dan cucu. Kuatkan hati dan pikiran mereka Tuhan, agar mampu merawat, melayani orang-orang yang mereka cintai dengan penuh ketulusan hati. Sentuhan para medis, obat-obatan yang diberikan, kiranya Tuhan berkati, agar memampukan mereka untuk menjadi jauh lebih baik dalam keberadaan fisik mereka ke depan ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, kebersamaan kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati gereja kami, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dalam gerak langkah pelayanan kami ke depan. Tuhan memberikan kekuatan kepada fungsionaris Majelis Sinode, dan juga kami sebagai panitia persidangan Sinode ke-21 GPIB. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, agar kami mampu melayani pekerjaan Tuhan dengan baik dan benar, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam pekerjaan dan pelayanan kami ke depan ini. Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan kami, hidup kami dan harapan kami, hanya ke dalam tangan perkenanan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, maka lepaslah kami daripada yang jahat.
Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tertulis di dalam Ulangan pasalnya yang ke-16 ayat 16c sampai 17. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Kami persilahkan berdiri untuk kita berdoa syukur. Ya Tuhan, terimalah hantaran syukur kami ini. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya, sehingga kami mampu menggunakannya untuk pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, hari Minggu kelima sesudah Paskah, Minggu 10 Mei 2020. Ibadah hari Minggu bersahaja Minggu 10 Mei 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing melalui live recording yang dapat diakses melalui channel YouTube GPIB Batra Hayat Surabaya. Ibadah keluarga Rabu 13 Mei 2020. Ibadah keluarga hari Rabu 13 Mei 2020 di masing-masing sektor 1 sampai dengan 5 kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Aksi meja putih tahap kedua sebagai bentuk kepedulian terhadap warga jemaat yang terdampak COVID-19, maka bersama ini kami sampaikan bahwa akan dilaksanakan aksi meja putih tahap 2. Bagi warga jemaat yang berkeinginan untuk membantu dalam bentuk sembako, natura, dan sebagainya, dapat mengumpulkan ke kantor gereja hingga tanggal 20 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Informasi bagi warga jemaat. Seluruh kegiatan ibadah pelayanan kategorial atau pelkat, katekesasi dan latihan PS, VG maupun MK pada pekan mendatang tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan 17 Mei 2020 ditiadakan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Untuk kegiatan ibadah serta laporan keuangan dapat dilihat dalam warta jemaat. Demikian warta jemaat.
Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, jadikanlah firman Tuhan pelita hidupmu yang bersinar dalam kegelapan dan pergumulan hidupmu sehari-hari. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.